Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama dan segenap para YouTuber sekaligus juga penggemar IBS Media yang amat kami hormati. Alhamdulillah kita sekarang masuk di hari Ramadan yang ke-6. Alhamdulillah masih sehat kan? Alhamdulillah. Tentunya moga-moga selalu kita mendapatkan hidayah, petunjuk dan juga maunah pertolongan dari Allah SWT, sehingga di hari-hari Ramadan ini kita bisa mengisi dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dan moga-moga Ramadan kita selamat dari hari pertama sampai hari terakhir. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang ke-6 ini, para hadirin yang amat kami hormati, kami ingin menyampaikan bahwa sebagai konsep orang yang bertakwa atau masuknya Ramadan ini adalah sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Allah SWT menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa yang namanya puasa Ramadan ini kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa, yang takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin rahimakumullah, para penggemar yang amat kami hormati, bahwa terkait dengan takwa ini ada beberapa tingkatan-tingkatan, ada beberapa dimensi-dimensi yang tentunya kalau kemudian kita melihat dari ranah takwa itu sendiri, kita akan melihat kita sampai di mana takwa kita. Pertama, hadirin rahimakumullah, ada yang namanya dimensi takwa itu adalah tingkatan hidayah. Hidayah ini adalah kita tahu di Ramadan ini kita sangat amat paham bahwa Ramadan kita ini adalah hari atau waktu yang sangat amat mulia. Dan di hari-hari Ramadan ini, khususnya juga hari ke-6 ini, adalah hari yang kita tahu amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rata-rata umat Islam seluruh dunia yang ngaku sebagai orang Islam, maka akan tahu bahwa tarawih itu baik, puasa itu baik, yang namanya sedekah itu baik, dan yang namanya baca Al-Quran juga baik. Itu tahu. Tapi ini hanyalah tingkatan tahu. Apresiasinya, wallahu alam, tapi masih dalam kategori tahu. Maka kategori tahu ini harus ditingkatkan menjadi kategori yang meningkat lagi. Apa itu? Adalah dimensi maghfirah. Nah, dimensi maghfirah ini apa? Maka dimensi maghfirah ini adalah realitanya setelah tahu bahwa Ramadan ini sangat baik, maka maghfirahnya ini akan muncul. Tandanya apa orang yang maghfirah ini? Adalah mudah memaafkan orang lain. Ini penting. Maka Ramadan ini sendiri adalah ada yang bagi awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu idkun minanar. Tapi maghfirah kita kayak apa? Mudah maafkan orang lain kayak apa? Sebab para nabi-nabi dahulu itu rata-rata punya istighfar yang luar biasa juga. Rata-rata wiridannya adalah pakai istighfar. Contoh seperti Nabi Adam. Salah satu wiridannya adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga Nabi Yunus, itu juga pakai wiridan yang tentunya wiridannya adalah ketika dimakan oleh ikan nun atau ikan hiu, adalah wiridannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Bagaimana baginda Rasulullah SAW juga punya istighfar khusus. Rata-rata Rasulullah SAW satu hari satu malam itu adalah tidak lepas dengan zikir yang bernama istighfar 70 sampai 100 kali istighfar. Bagaimana dengan kita? Kita rata-rata istighfarnya hanya waktu sholat saja. Itu pun kalau tidak kepeksa. Rata-rata kita adalah istighfarnya tidak bisa maksimal. Untung-untungan kita masih ada jamaah. Kalau enggak, mungkin kita lewatnya namanya istighfar. Maka paling bagus istighfar adalah kita bacakan setiap hari satu malam. Setelah sholat malah bagus adalah kita baca 100 kali. Kalau niru Rasulullah SAW. Bahkan ada istighfar Rasulullah SAW yang luar biasa juga, yaitu istighfar Sayyidul Istighfar. Ini kalau kita baca, maka luar biasa juga. Di antaranya adalah kalau kita wiridkan itu bagus. Salah satu wiridannya para nabi dan juga wiridannya para ulama salafus soleh adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika,
wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada istighfarnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, para penggemar IBS Media yang kami hormati, bahwa tingkatan takwa yang poin kedua ini adalah orang ini punya tingkatan yang luar biasa, mudah memaafkan orang lain. Tidak gampang-gampang kemudian rasa sakit hatinya muncul. Maka mudah memaafkan orang lain adalah kondisi takwanya adalah betul-betul tingkatan maghfirah. Maka ayo kita lomba-lomba masuk di poin yang kedua ini. Setelah tahu Ramadan telah baik, kita laksanakan dengan ibadah, tingkatkan dalam bentuk yang namanya maghfirah, mampu memaafkan orang lain, tidak gampang sakit hati. Tingkatan yang ketiga di takwa ini adalah adanya rahmat, kasih sayangnya Gusti Allah. Dalam artian apa? Orang yang Ramadannya mencapai takwanya yang maksimal, maka setelah tahu, setelah kemudian memaafkan, mudah memaafkan orang lain, dan wiridannya dalam Ramadan juga ada Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, maka muncullah yang namanya rahmat. Apa maksudnya rahmat? Ramadan ini jangan berhenti di Ramadan. Ramadan ini harus menjadi Ramadan 12 bulan. Maksudnya apa? Ramadan ini ayo menjadi gemblengan untuk kita bersama, harus berubah, harus menjadi orang yang meningkat takwa kita kepada Allah SWT. Maka setelah Ramadan, Syawal, kita adalah menjadi orang-orang yang meningkat ibadah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ramadan ini adalah terbingkai dengan sangat nikmat, dan betul-betul kita laksanakan seluruh tahun ini adalah menjadi Ramadan, alias ada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya tingkatan takwa. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, pendengar dan penikmat daripada IBS Media ini yang amat kami hormati, kita lihat yang mana kalau gitu dalam takwa kita. Apakah hanya sekedar tahu tapi kemudian tidak mau menjalankan, atau sekedar di Ramadan ini saja kita jalankan, setelah itu kita tidak punya takwa. Yang kedua adalah memaafkan orang lain, mudah sekali memaafkan orang lain, atau malah kemudian kita jadi orang itu malah ketika tersakiti sangat sulit untuk memaafkan, atau kemudian malah kita jadi orang yang mudah memaafkan orang lain. Setelah itu mari kita rubah dengan bentuk yang namanya rahmat, kasih sayangnya Allah SWT, yaitu dalam bentuk Ramadan ini harus menjadi Ramadan tolak ukur yang akan datang. Semuanya harus jadi Ramadan. Al-Qur'annya juga harus selalu dibaca, sholat malamnya sebagai ganti tarawihnya juga harus selalu dilaksanakan setelah Ramadan. Dan ini berarti takwanya yang betul-betul berkualitas, yang la'allakum tattaqun. Moga-moga yang singkat ini mampu merubah diri kita menjadi orang-orang yang semakin bertakwa, dan moga-moga kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang sehat, sejahtera, bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.